Wah, Shalom. Apa kabar semua? Wah, semoga semuanya sehat. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu dengan saudara-saudara. Wah, kami sangat rindu bertemu kalian dan rindu beribadah bersama-sama. Rindu kembali ke Malang secepat mungkin. Sekarang keluarga kami lagi tunggu visa baru kami dan berharap bahwa pembatasan-pembatasan dari pemerintah pusat akan dicopot supaya kami bisa langsung balik ke Malang dan tidak harus karantina dulu di Jakarta. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan kita tak terbatas ya. Dia maha besar, dia maha tahu. Jadi kami bisa tunggu rencana dia dengan kedamaian dan harapan Yesus. Nah, hari ini saya ingin kita membahas sesuatu yang penting, yaitu pentingnya mengasihi sesama manusia. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami membutuhkan kebijaksanaan Engkau. Kami menginginkan agar hidup kita mencerminkan kasih-Mu, Tuhan. Tolong menguatkan kami sehingga Engkau ditinggikan di dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam gereja kami, di dalam komunitas kami juga, Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama mengenai pentingnya mengasihi sesama manusia, kita harus ingat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, oleh Juru Selamat kita. Di Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, luar biasa. Yesus dia turun ke dunia, dia lahir dari seorang perawan untuk mati bagi segala manusia. Itu adalah kasih. Seperti juga di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi Tuhan yang mengasihi kita dulu sebelum kita mengasihi Dia. Allah yang memulai mengasihi kita jauh sebelumnya. Dan kita bisa memuji Dia atas kebaikan itu. Jadi sekali lagi yang pertama kita harus ingat bahwa Allah sendiri mengasihi kita. Nah yang kedua, kita diperintah untuk mengasihi kembali kepada Tuhan, kepada Allah kita. Di Lukas 10 ayat 27 bagian A mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Yesus mengatakan bahwa ini adalah prasyarat pertama untuk memenuhi hukum Taurat. Jadi sekali lagi kita dikasihi oleh Allah sendiri. Juga kita diperintah untuk mengasihi kembali kepada Tuhan. Yang ketiga kita diperintah untuk mengasihi satu sama lain. Nah ini khusus kita harus kasih yang Kristen, sesama Kristen di komunitas kita. Nah malam itu pada waktu Yesus ditangkap, dia bertemu dengan murid-muridnya di ruang atas. Ya saudara ingat dari Yohanes pasal 13. Dia melakukan banyak hal malam itu, Yesus. Tetapi dia mengutamakan kasih. Di Yohanes 13 ayat 34, Yesus mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah ini juga pesan buat kita hari ini sebagai murid Yesus. Tapi sayangnya, saudara-saudara, kadang-kadangnya kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Juru Selamat tidak saling mengasihi. Kita memperdebatkan satu sama lain, kita mengkecilkan satu sama lain. Apalagi kadang-kadang kita mencari kesempatan untuk menghancurkan satu sama lain. Saya sendiri pernah lihat ini di gereja Kristus. Terus di ayat yang berikutnya, Yohanes 13 ayat 35, itu mengatakan begini. Dengan demikian, itu kalau kita saling mengasihi,
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dunia ini akan melihat kasih kita bagi sesama Kristen, dan mereka akan yakin, wah, mereka murid Yesus. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, saudara, apa yang terjadi? Kita akan merusakkan nama Yesus mungkin. Atau mungkin kita merusakkan nama gereja kita. Kita merusakkan komunitas kita, saudara. Melainkan itu, mari kita sesuaikan diri dengan Matius 5 ayat 23 dan 24. Yaitu mengatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sangat penting. Jadi itu sangat penting bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Dan kalau kita tidak saling mengasihi, mereka yang belum percaya kepada Yesus akan memikirkan murid Yesus adalah hilang atau tinggal di dalam kegelapan. Jadi sekali lagi, ingat bahwa kita dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kita diperintah untuk mengasihi kembali kepada Dia. Yang ketiga, kita diperintah untuk mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi saudara-saudara kita. Dan sekarang mari kita melihat pentingnya mengasihi sesama manusia. Sama dengan apa yang kita baru melihat, kita harus mengasihi orang-orang lain. Selain pandemi yang COVID-19 ini, kita semuanya sudah mengalami banyak emosi, saudara. Termasuk ketakutan, panik, kekhawatiran, ketidaktertentuan, dan lain-lain banyak hal. Di 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus, dia mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi walaupun kita digoda untuk menyaksikan Tuhan, kita sudah tahu bahwa Allah kita maha besar dan maha tahu. Jadi apakah saudara berpikir bahwa Allah tercengang tentang COVID-19 ini? Apakah Allah kita mungkin menanya kepada malaikatnya, wah, COVID-19 ini dari mana? Apakah Allah kita khawatir COVID-19 ini? Wah, pasti tidak. Nggak mungkin. Allah adalah raja di atas segala raja, saudara. Dan dia selalu menguasai segala sesuatu. Memang mungkin kita sedang tanya, wah, mengapa Allah memperbolehkan COVID-19 ini menular ke seluruh dunia? Masa saya sendiri tidak tahu jawaban itu, saudara. Tetapi yang saya tahu adalah Allah kita sedang menarik banyak orang kepada dirinya, kepada anaknya Yesus Kristus, melalui kekuatan Roh Kudus. Sehingga banyak orang bisa mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itu dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Juga di 2 Timotius 1 pasal 3 ayat 1-5 mengatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontok terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang dan lain-lain yang banyak lagi. Contohnya. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir waktu semua ini terjadi. Allah kita menguasai di atas segalanya. Jadi apa yang tanggung jawab kita? Apa yang kewajiban kita
selama kita melayani Tuhan pada muka bumi ini, saudara. Seperti kita sudah melihat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus karena kita saling mengasihi. Terus, karena Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, pasti kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi tetangga kita, kenalan kita, dan juga orang-orang yang mungkin kita belum kenal. Kita bisa berdoa buat mereka, atau dengan sengaja cari kesempatan untuk melayani mereka. Juga secara kecil, sesuatu kecil, seperti senyuman saja. Wah, kita bisa menyenangkan hati orang lain. Seperti ada yang tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara, dunia kita, lagi menderita. Buat kita sebagai pengikut Yesus, di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Tetapi buat mereka yang sedang binasa, saudara, mereka belum ada harapan seperti kita yang memiliki. Belas kasihan Tuhan sudah menurun, saudara. Tetapi bagaimana mereka yang belum percaya kepada Yesus dapat percaya kepada Dia, kecuali kita yang sudah percaya kepada Dia, menceritakan Dia kepadanya. Jadi, tolong cari orang yang perlu kasih, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Nah, yang terakhir, saudara, seperti tadi kita sudah melihat prasyarat yang pertama dari Yesus sendiri untuk memenuhi hukum Taurat, yaitu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita sendiri. Tetapi prasyarat yang kedua ini juga dari Lukas 10 ayat 27 mengatakan, dan mengasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus mengasihi orang yang belum percaya kepada Yesus. Tolong mencari orang-orang yang perlu kasih kita dan perlu kasih Tuhan. Tolong mencerminkan kasih juru selamat kita, sehingga dunia ini akan tahu bahwa saudara, bahwa saya, bahwa kita semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong kami, oh Tuhan, kami sangat lemah dan cepat putus asa, Tuhan. Kami putus asa menghadapi pandemi COVID ini, Tuhan. Tetapi Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi sesama manusia. Tolong supaya hati kami dan perbuatan kami sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Tolong supaya kami terus dipakai sebagai alat-Mu, mulut-Mu, dan tangan-Mu, Tuhan, untuk mengasihi sesama manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Gusti Yesus berkahi. Sampai bertemu saudara-saudara. Mari